Dalam semesta Martial Universe, keagungan seorang praktisi ditentukan oleh tingkatan kultivasi dan kehebatannya dalam mempraktekkan seni bela diri. So, di video kali ini, admin akan membahas berbagai tingkatan kultivasi yang ada di semesta Martial Universe. Dan tanpa basa-basi lagi, let's talk about it. Di semesta Martial Universe, jika seseorang ingin menjadi seorang praktisi sejati, selain bakat dan tekad yang kuat, juga dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam menyerap energi yin dan energi yang berada di antara langit dan bumi. Lalu, peristiwa tersebut dikenal dengan nama pencurian yin dan yang, di mana setelah berhasil menggabungkan energi yin dan energi yang, maka akan dikenal dengan nama Yuan Dan. Setelah itu, bisa atau tidaknya seorang praktisi menerobos ke tingkatan tertinggi, semua tergantung dari bakat dan keberuntungan dalam budidaya kultivasi mereka. Secara keseluruhan, ada 13 tingkatan level kultivasi dan berbagai sublevel di setiap tingkatannya. Namun, bila merujuk pada novelnya, ternyata ada satu tingkat tambahan lagi. Jadi total ada 14 tingkatan level. Dan orang yang mencapai tahapan itu disebut dengan Dimension Master. Sedangkan untuk jenis-jenis kekuatan kultivasinya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kultivasi di bidang Yuan Power, lalu kultivasi yang mengkhususkan dalam energi mental, dan jenis kultivasi dalam energi misterius yang bernama Zenith Sensing Art. Nah, untuk pembahasan kali ini, admin hanya akan membahas tingkatan kultivasi dalam Yuan Power saja ya guys. Sementara untuk dua jenis kultivasi lainnya, insya Allah kita akan membahasnya di video terpisah. Oke, langsung saja di tingkatan pertama ada Temper Body. Pada tingkatan awal ini, Temper Body adalah langkah paling awal dari semua praktisi yang hendak terjun lebih jauh ke dalam kultivasi. Sederhananya, Temper Body ini adalah kultivasi untuk mengeraskan tubuh secara bertahap dan memperkuatnya dari otot hingga tulang. Dan ketika kekerasan ini tumbuh secara alami, maka akan muncul bibit Yuan. Nah, setelah bibit Yuan Power ini tumbuh, barulah mereka bisa disebut dengan praktisi awal. Temper Body ini dibagi menjadi 9 sub level. Untuk level 1 sampai dengan level 3, kekerasan yang didapat tidak begitu signifikan. Namun setelah mencapai level 4 ke atas, maka kulit perlahan akan mengeras seperti kayu ataupun batu. Sementara itu, kecepatan dan kekuatan seorang praktisi akan ditingkatkan secara signifikan. Biasanya, benih Yuan Power akan tumbuh setelah mereka berada di level 6. Dan setelah bibit Yuan seorang praktisi tumbuh, maka secara bertahap bibit Yuan itu akan dipindahkan ke dantian mereka. Nah, bagi kalian yang tidak tahu apa itu dantian, gue akan jelasin sedikit nih. Sederhananya, dantian itu adalah tempat tertentu yang berada di dekat pusar. Karena dantian memiliki ruang penyimpanan lebih besar daripada bibit Yuan, maka para praktisi harus memindahkan bibit Yuan mereka ke dalam dantian. Dan ketika bibit Yuan sudah memasuki dantian, maka seseorang praktisi bisa mengeluarkan Yuan Power lebih bebas. Next, level selanjutnya adalah Yuan Bumi. Setelah seorang praktisi menerobos level Temper Body, mereka akan berada di panggung Yuan Bumi. Berbeda dengan level Temper Body, di level ini hanya dibagi menjadi 3 sub-level yang terdiri dari awal, menengah, dan akhir. Di level ini, seorang praktisi diharuskan menyerap energi yin yang berada di antara langit dan bumi ke dalam tubuh. Setelah itu, energi yin akan bergabung ke dalam Yuan Power sehingga potensi serangan yang dikeluarkan akan lebih meningkat. Dan pada tahapan inilah biasanya para praktisi sudah dibekali dengan seni bela diri, sehingga serangan mereka jauh lebih berbahaya
daripada seorang yang berada di tingkatan temper body. Di peringkat ketiga adalah panggung Yuan Surgawi. Sama seperti panggung Yuan Bumi, panggung Yuan Surgawi terdiri dari 3 sublevel, yaitu awal, menengah, dan akhir. Pada tahap ini, seorang praktisi diharuskan menyerap energi yang ke dalam tubuh. Tidak ada ciri khusus pada seorang praktisi yang sudah mencapai tahapan ini. Yang jelas, mereka akan lebih kuat daripada seorang kultivator yang berada di panggung Yuan Bumi. Next, panggung Yuan Dan. Level ini dibagi menjadi 3 sub-level, yaitu awal, menengah, dan sempurna. Pada tahapan ini, seorang praktisi yang telah menyerap energi yin dan yang ke dalam tubuh mereka harus membuat kedua energi itu bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan di level ini, seorang praktisi bisa menyerap energi yin dan yang secara bersamaan yang ada di antara bumi dan langit. Ciri khusus pada praktisi yang telah mencapai panggung Yuan Dan adalah Yuan Power yang berada dalam dantiannya akan dikompresi menjadi energi yang lebih kuat dan mematikan daripada Yuan Power biasa. Dan energi itu biasa disebut Yuangang Murni. Bisa dikatakan Yuangang Murni ini adalah senjata terkuat para praktisi yang berada di panggung Yuan Dan. Tingkat selanjutnya adalah Form Creation. Panggung Form Creation hanya dibagi menjadi 2 sublevel, yaitu awal dan akhir. Meski begitu, praktisi yang telah mencapai panggung ini memiliki kekuatan untuk membentuk Yuan Power dalam tubuh dan akan mengikuti keinginan praktisinya dalam bentuk apapun. Di panggung inilah seorang praktisi mulai dapat mengeksekusi seni bela diri dalam bentuk yang lebih beragam. Di tingkat ke-6 ada Key Creation. Panggung Key Creation dibagi menjadi 3 sub-level, yaitu awal, canggih, dan setengah langkah menuju panggung manifestasi. Praktisi yang telah mencapai tingkatan panggung ini telah memahami makna dari penciptaan bentuk Yuan Power yang lebih mendalam daripada praktisi yang berada di panggung From Creation. Bahkan Yuan Power mereka bisa dibentuk menyerupai seekor binatang dan berbagai bentuk lainnya. Sebagai contoh, burung elang yang digunakan sebagai kendaraan oleh Ling Lantian hanya bisa dibentuk setelah mencapai panggung Key Creation ini. Next, tingkatan selanjutnya adalah panggung manifestasi. Panggung manifestasi ini dibagi menjadi 6 sub-level, yaitu manifestasi awal, manifestasi semut canggih, lalu sub-level canggih, setelah itu manifestasi puncak, dan setengah langkah menuju panggung nirwana, dan ditutup dengan sub-level manifestasi semu nirwana. Dan praktisi yang sudah mencapai tahapan ini mempunyai kekuatan yang jauh lebih mahir dalam penciptaan bentuk Yuan Power. Bahkan bisa membuat suatu objek tampak benar-benar nyata, baik wujud dan spiritnya. Panggung ini adalah penyempurnaan dari panggung Form Creation dan Key Creation. Next, tingkat 8, panggung nirwana. Di tingkat ini, seorang praktisi yang telah melangkah ke panggung nirwana itu seakan seperti memasuki dimensi yang berbeda, di mana setiap gerakan sekecil apapun dari mereka akan bisa memicu Yuan Power yang berada di antara langit dan bumi. Karena itulah, selain sangat sulit menembus panggung ini, cara untuk menembus panggung ini juga berbeda, karena seorang praktisi akan membutuhkan faktor eksternal lain yang bernama pil nirwana sebagai sumber budidaya kultivasi mereka. Lalu, panggung nirwana dibagi menjadi 3 sublevel. Yang pertama adalah level awal. Di level ini, para praktisi yang telah menembus level nirwana akan memiliki ciri khusus yang berupa tubuh emas nirwana. Lalu, sublevel selanjutnya adalah Yuan Nirwana. Sublevel ini dibagi lagi menjadi 9 tingkatan, di mana setiap hendak menerobos tingkatannya, para praktisi akan mengalami tes berupa kesengsaraan nirwana yang sama berbahayanya seperti pertarungan hidup dan mati. Lalu setelah mencapai sublevel tingkat 7,
Yuan Nirwana, seorang praktisi akan membentuk Yuan Roh tahap awal. Lalu, Yuan Roh ini akan secara bertahap diperkuat saat mereka mencapai puncak 9 Yuan Nirwana. Dan Yuan Roh ini memungkinkan seseorang praktisi bisa bertahan hidup bahkan setelah tubuh fisik mereka dihancurkan. Yang lebih hebatnya lagi, Yuan Roh ini bisa dibuat sebagai armor yang melindungi tubuh ataupun digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawannya. Lalu sublevel terakhir di panggung Nirwana adalah setengah langkah ke panggung kehidupan yang mendalam. Pada tahap ini, seorang praktisi akan memunculkan sebuah ki unik yang bernama ki kehidupan atau life key, yang merupakan basic awal sebelum melangkah ke panggung kehidupan yang mendalam. Selanjutnya, di tingkat 9 adalah panggung kehidupan yang mendalam. Panggung ini dibagi menjadi 4 sublevel, yaitu awal, canggih, sempurna, dan setengah langkah menuju panggung kematian yang mendalam. Di panggung ini, ki seorang praktisi akan menjadi sebuah satu kesatuan ke dalam kekuatan Yuan seseorang, yang menyebabkan kekuatan Yuan seseorang tumbuh terus-menerus dan tak terbatas seperti lautan. Ciri khusus praktisi yang sudah mencapai tahapan ini, mereka akan memiliki ki unik yang bernama ki kehidupan atau biasa disebut life key. Dan ki kehidupan ini memiliki kemampuan khusus untuk memperbaiki kehidupan ataupun memperkuat regenerasi penyembuhan dalam tubuh. Bahkan anggota tubuh yang hilang pun bisa dipulihkan dengan ki kehidupan ini. Tingkat selanjutnya, panggung kematian yang mendalam. Panggung ini adalah kebalikan dari panggung kehidupan yang mendalam, di mana setiap praktisi yang berhasil menerobos panggung ini akan memunculkan ki kematian atau death key, yang mana kemampuan ki ini bisa mengikis semua kehidupan. Bahkan ki kehidupan yang paling kuat pun akan kalah dengan sifat destruktif dari ki kematian ini. Sehingga bila ki ini menyerang tubuh seseorang, maka ki kehidupan tidak bisa memperbaiki kerusakannya. Dan untuk tingkatannya hanya dibagi menjadi 4 tingkatan saja, yaitu awal, canggih, setengah langkah menuju sempurna, dan tingkat kematian mendalam yang sempurna. Lanjut, di tingkat 11 ada panggung samsara. Di tingkatan ini, seorang praktisi sudah disebut tingkat elit dimanapun dia berada. Bahkan penyandang panggung samsara biasanya adalah seorang pemimpin sekte super ataupun tetua agung dari berbagai macam klan besar. Untuk jenis tingkatannya ada 3 tingkatan yang berbeda, yaitu samsara biasa, lalu samsara ultimate, dan samsara yang sudah tercerahkan oleh energi reinkarnasi. Ciri khusus seorang yang sudah mencapai tingkatan ini, mereka bisa mengeluarkan ki kehidupan dan ki kematian secara bersamaan. Dan 2 ki yang berbeda ini akan saling menyeimbangkan antara satu dan lainnya. Lalu biasanya seseorang yang sudah mencapai panggung ini akan jarang sekali bertarung dengan fisik mereka, karena lambaian tangan mereka saja sudah bisa menghancurkan gunung dan membalik lautan. Terkecuali untuk para kaum binatang iblis yang rata-rata mempunyai fisik kuat, mengharuskan mereka menggunakan kelebihannya itu sebagai senjata utama mereka. Next, tingkat 12, panggung reinkarnasi. Panggung ini bisa dibilang sebagai jurang kematian bagi seluruh praktisi yang sudah berada di tingkatan samsara. Bagaimana tidak, 9 dari 10 praktisi yang mencoba menerobos panggung ini dipastikan akan kehilangan nyawanya. Karena itu, tingkatan reinkarnasi adalah eksistensi yang paling langka di seluruh semesta Martial Universe. Seorang praktisi di tingkatan reinkarnasi ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu reinkarnasi biasa dan reinkarnasi yang sudah menjalani ujian reinkarnasi. Untuk ujian reinkarnasi sendiri hanya ada 3 tahapan level, dan setiap berhasil melewati kesengsaraan reinkarnasi, maka akan meningkatkan kekuatan mereka
yang diibaratkan bagaikan langit dan bumi. Karena itulah hampir tidak mungkin untuk mengalahkan seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Misalkan seorang praktisi reinkarnasi biasa tidak akan mungkin bisa menang bila melawan seorang praktisi yang sudah melalui tingkat pertama kesengsaraan reinkarnasi, dan begitu seterusnya. Lalu, kemampuan praktisi di panggung reinkarnasi lainnya, mereka akan benar-benar sulit dibunuh, terkecuali mereka membakar reinkarnasi mereka sendiri. Bahkan, ketika mereka mendapatkan luka yang membuat mereka sekarat atau dinyatakan telah meninggal, ternyata mereka bisa melewati reinkarnasi dan menjadi seorang reinkarnator, yang mana bila mereka sudah terbangun kembali, maka mereka akan mendapati kekuatan puncak mereka juga. Di tingkat ke-13 adalah ancestor atau leluhur. Panggung ancestor ini dinamai berdasarkan pencapaian besar seseorang yang mempunyai gelar leluhur simbol di masa lalu, yang mana dia sendiri adalah seseorang yang berasal dari multiverse yang berbeda. Maka dari itu, nama tingkatan ini merujuk pada kekuatannya, sehingga orang yang mampu mencapai tahapan ini akan diberi nama ancestor atau diberi gelar martial leluhur. Seseorang yang telah mencapai ranah kultivasi ini akan memiliki kekuatan absolut di luar logika. Bahkan praktisi yang sudah mencapai tingkat reinkarnasi yang telah mengalami 3 kali kesengsaraan reinkarnasi tidak akan mampu bertahan satu pukulan pun melawan tingkatan ini. Namun, sangat sulit juga untuk mencapai ranah tingkatan ini. Bahkan, Ying Huan harus membakar reinkarnasinya sendiri untuk membantu Lindong secara langsung mencapai tingkatan ini. Next, tingkat terakhir, Dimension Master. Ranah kultivasi ini adalah tingkatan tertinggi di semesta Martial Universe. Tidak ada terobosan untuk mencapai tingkatan ini seperti tingkatan-tingkatan lainnya. Namun, untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus menguasai dan memahami alat divine tingkat pertama yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh dimensi, yang mana pengendalian energi ini disebut dengan nama Zenith Sensing Art, dan kekuatannya berasal dari Primal Chaos Light. Bila merujuk pada novelnya, untuk mengendalikan energi misterius ini sangatlah sulit. Bahkan leluhur simbol saja gagal untuk menguasainya. Lalu, bila berhasil menguasai seni Zenith ini, praktisi akan memiliki kemampuan unik untuk memanipulasi ruang, spasial, dan waktu. Bahkan Kaisar Yimo saja yang sudah mengeluarkan ultimate-nya harus rela di comeback dan berakhir disegel di tangan Lindong secara singkat. So, itulah semua tingkatan-tingkatan kultivasi yang ada di semesta Martial Universe. Seperti biasa, bila kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.